Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Rizky Aditya, mahasiswa semester 5 dari Universitas Teknologi Digital Prodi Akuntansi kelas 421 dengan nomor NPM 10221106. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu tugas evaluasi tengah semester dengan mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan dosen pengampunya Ibu Melani Purwanti SEMSI. Nah, pada penyampaian materinya tentang tata kelola perusahaan di perusahaan PT Timah Tbk. Nah, untuk sejarah perusahaan dan visi misinya itu, PT Timah Tbk anggota dari Main ID atau Mining Industri Indonesia, BUMN Holding Industri Perkembangan yang didirikan pada 2 Agustus 1976 dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 1995. PT Timah Tbk ini merupakan produsen dan eksportir logam timah dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambahan, pengolahan, hingga pemasaran. Perusahaan ini berdomisil di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, dan memiliki wilayah operasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, serta Cilegon, Banten. Dan untuk visinya, perusahaan ini menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan. Misinya itu ada 3. Yang pertama, membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul, serta bermartabat. 2. Melaksanakan tata kelola penambangan yang baik dan benar. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengoptimalkan nilai perusahaan dan kontribusi terhadap pemegang saham serta tanggung jawab. Baik, di sini ada struktur organisasi dari PT Timah Tbk. Yang pertama itu ada Bapak Ahmad Dhani sebagai Presiden Direktur dari perusahaan PT Timah Tbk. Kemudian ada Ibu Vina sebagai Direktur Keuangan. Dan juga ada Bapak Nur Adi sebagai Direktur Operasional dan Produksi. Kemudian ada Bapak Koko sebagai Direktur Pengembangan Bisnis. Dan yang terakhir ada Bapak Tigor sebagai Direktur Sumber Daya Manusia. Dan ini juga bisa dilihat atau bisa dibaca divisi-divisi lainnya. Kemudian implementasi GCG di perusahaan PT Timah Tbk, yang dimana implementasi ini didukung penuh oleh komitmen dari seluruh jajaran pengurus perseroan, disertai partisipasi aktif karyawan dan para pemangku kepentingan, dengan menanamkan prinsip-prinsip tata kelola usaha bukan hanya sekedar dasar dan petunjuk dalam setiap pengambilan keputusan, melainkan sebagai budaya yang tertanam dalam tata perilaku kerja sehari-hari. Seluruh jajaran PT Timah Tbk meyakini bahwa penerapan GCG akan mendorong perseroan menuju perusahaan yang semakin sehat secara fundamental dan memperkuat daya saing usaha secara berkelanjutan. Nah, dan untuk prinsip tata kelola perusahaannya, PT Timah Tbk ini berpegang kepada 5 prinsip GCG, yaitu tarif atau yang pertama transparansi atau transparan, yang kedua accountability, dan yang ketiga responsibility, dan yang keempat independensi, dan yang terakhir fairness dengan jangkauan dan ruang lingkup mencakup ke setiap operasional bisnis dan seluruh elemen organisasi. Ada tujuan penerapan GCG di PT Timah Tbk, yang dimana tujuan ini untuk memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, meningkatkan daya saing perseroan secara nasional maupun internasional, dan mendorong tercapainya kesinambungan perseroan melalui pengelolaan yang didasarkan pada prinsip transparansi, kemandirian,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan serta kesetaraan dan kewajaran. Nah, beberapa itu dapat mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian masing-masing organ perseroan tersebut. Nah, kemudian dari tujuan tersebut juga dapat mendorong organ perseroan agar dapat membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengendalikan dan mengarahkan hubungan antar organ perseroan dan mendorong timbulnya kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perseroan, serta meningkatkan kepercayaan pasar untuk mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Ini ada roadmap GCG pada perusahaan PT Timah Tbk untuk periode dan target pelaksanaan itu dari 2020 sampai 2024. 2020-nya itu tentang perbaikan sistem implementasi GCG, terciptanya insan timah yang paham akan perilaku GCG, kemudian pemutakhiran pedoman GCG dan perluasan sasaran wajib lapor atau LHKPN. Nah, untuk tahun 2021-nya itu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya pada tim GCG, peningkatan dan perbaikan GCG perseroan, serta perbaikan mekanisme gratifikasi. 2022-nya GCG itu sebagai budaya perseroan, pengembangan tim GCG, peningkatan dan perbaikan GCG perseroan, kemudian penguatan struktur GCG dan sosialisasi GCG yang terus-menerus. 2023-nya itu meningkatkan praktik GCG serta berkelanjutan dan perluasan sasaran audit SMAP 3701 pada 2016. Dan yang terakhir, tahun 2024-nya itu melakukan implementasi dan sosialisasi GCG ke semua orang di perseroan. Kemudian pemutakhiran pedoman GCG dan pelaksanaan asesmen GCG yang berkelanjutan berdasarkan 3 parameter ACGS POJK 21 dalam SK 16 KBUMN. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan ini untuk referensinya itu langsung ngambil dari web PT Timah Tbk. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.